Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam salah satu rumah Allah ini, di salah satu tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bersama-sama belajar dan memperdalam serta mengkaji petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mengarungi kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sebagai Bani Adam terlunta-lunta dan kebingungan tanpa arah. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan arahan, berikan petunjuk, berikan hidayah, tergantung dari kita menerima dan mengikuti ataukah tidak menerimanya. Maka siapa yang mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang tidak akan pernah bersedih dan juga tidak merasa takut serta khawatir dalam menjalani hidup ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38, wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga ini, wahai Adam, wahai Hawa, turun ke muka bumi. Dan adapun orang-orang yang nanti kami datangkan kepada mereka petunjuk, hidayah, bimbingan, arahan dan pedoman, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti arahan atau pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak merasa sedih. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, peran kita dan tugas kita saat ini adalah terus mengkaji, menggali isi Al-Quran, dan terus menggali, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang memerinci, menjabarkan, menjelaskan Al-Quran. Dan tidak kalah pentingnya tentunya bagian dari ini adalah mengenal dan mengetahui secara mendalam dan mendetail kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah
manusia yang mempraktekkan Al-Quran seutuhnya. Jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menurunkan Al-Quran, kemudian dicontohkan langsung oleh seorang manusia yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka tugas kita sekarang adalah lebih jauh, lebih dalam mengenal arahan dan pedoman yang datangnya dari Allah itu, berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya adalah tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ketika kita mengenal lebih dalam tentang Rasulullah SAW, yang pertama kita akan dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Karena dari 3 pertanyaan yang diajukan, ini adalah ujian bagi kita semuanya di alam kubur. Ditanya 3 perkara, yang nomor 2 ditanya tentang Nabi kita. Kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat, ya tentunya bukan iseng, bukan asal-asalan. Ini sesuatu yang sangat serius sekali. Lalu membawa 3 soal, 3 pertanyaan juga bukan asal-asalan, ya, bukan ala kadarnya. Mungkin secara kalimat pertanyaannya pendek, jawabannya lebih pendek. Mungkin anak TK pun akan bisa menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Pertanyaan yang pendek, jawabannya lebih pendek. Tapi kita jangan membayangkan bahwa di alam kubur akan semudah yang kita bayangkan menjawab pertanyaan itu. Seandainya disamakan dengan kehidupan dunia, pasti orang-orang kafir pun gampang menjawabnya. Bahkan anak kecil pun akan mudah menjawabnya. Maka 3 pertanyaan di alam kubur ini memiliki konsekuensi, ada tuntutan sebelum terjadinya dialog atau pertanyaan-pertanyaan itu. Konsekuensinya adalah sekarang ini ketika kita hidup di dunia ini harus mengenal 3 hal tadi, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, yang dikenal dengan salasatul usul atau usulus salasah, 3 landasan utama. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Insyaallah ketika kita semakin dalam mengenal Allah, maka nanti menjawab pertanyaan pertama semakin gampang. Dan semakin dalam, semakin jauh kita mengenal Rasulullah, kita akan mudah menjawab pertanyaan yang kedua. Dan semakin mengenal ajaran Islam dengan dalil-dalilnya, maka semakin mudah pula kita menjawab pertanyaan ketiga dari malaikat munkar dan nakir. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan kita anggap remeh pertanyaan 3 tersebut. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan bagaimana wujud dari malaikat munkar dan nakir yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, ya, dengan postur yang besar, dengan mata yang menyala, kemudian dengan suara yang menggelegar seperti petir. Dan sebelumnya kita belum pernah bertemu, sementara kita berada sendirian di alam kubur. Maka di sanalah peran amal-amal kita sekarang ini. Ketika kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalilnya, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita menjawab pertanyaan kedua malaikat di alam kubur nanti. Maka belajar sirah nabawi ini adalah sebuah keharusan, karena yang pertama nantinya akan ditanyakan oleh Allah yang diwakilkan kepada kedua malaikat munkar dan nakir. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah nabawi?
Ini tugas kita setelah hijrah. Setelah kita hijrah, ada tugas lebih berat lagi, yaitu istiqomah pasca hijrah. Hijrah saja butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh usaha. Di antara kita banyak yang jatuh bangun dalam mencari kebenaran, belusukan, kesasar kemana-mana. Ketika Allah tunjukkan kebenaran, jalan yang benar, kita hijrah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, yang salah kepada yang benar, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Maka ada tugas besar lagi, yaitu istiqomah. Dan ternyata salah satu kiat agar kita bisa istiqomah, yaitu dengan sering membaca, mendengarkan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Salah satunya tentunya Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, surat 11 ayat 120. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan setiap kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para nabi, para rasul, maka dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jelas sekali kalimatnya, lugas. Dengan kisah para rasul itu kami teguhkan hatimu, dijadikan istiqomah. Dan dalam kisah para rasul itu telah datang kepada kalian kebenaran. Ada mau'izah, nasihat, ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jangan kita anggap remeh, belajar sirah itu fungsinya besar sekali. Baik itu para nabi dan rasul atau orang-orang mulia lainnya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama dan orang-orang saleh lainnya. Kita mau mengkaji kitab Siyar Alamin Nubala, tulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu ada 9 jilid, berbahasa Arab gundul, 9 jilid. Saya dapat hadiah dari teman, 9 jilid tebal-tebal, kurang lebih sekian tebalnya itu ya. Itu kisah para sesuai namanya Siyar, jamak dari sirah. Alamin Nubala, Nubala adalah jamak dari Nabil, orang-orang mulia. Jadi sirah dari orang-orang mulia yang ada di alam ini. Maka fungsinya sangat luar biasa. Allah sebutkan ma nusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu dengan kisah itu. Nah, terlebih kalau itu kisahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Apa yang dialami Rasulullah sepanjang kehidupan beliau adalah karunia dari Allah bagi kita semuanya untuk dipelajari dan disimak dan diikuti. Tidak ada yang kebetulan dari kehidupan Rasulullah, semuanya sudah settingan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awal sampai akhir, dari mulai beliau lahir, diutus jadi nabi sampai meninggal, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diprogram, disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, dan isinya luar biasa. Semua sisi kehidupan Rasulullah berharga bagi kita. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang. Lebih-lebih ketika sejak diutusnya beliau sampai meninggal. Semakin kita dalam mengenal beliau, semakin terang jalan ini. Dalam menghadapi kehidupan itu rasanya mudah. Oh, mau begini, Rasulullah begini melakukannya. Kalau terjadi demikian, apa yang harus kita lakukan? Oh, Rasulullah menjawabnya dengan begini. Kalau bertemu dengan orang model begini, Rasulullah menyikapinya bagaimana ya? Semakin dalam pelajaran kita, semakin terang jalan kehidupan kita. Karena kita tidak usah ragu dengan apa yang dilakukan Rasulullah, sudah terpantau semuanya, dijamin di atas wahyu.
Allah sudah merekomendasikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah. Allah sendiri yang merekomendasikan. Dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Nah, maka salah satu sisi kehidupan Rasulullah adalah bagaimana peristiwa-peristiwa perang yang beliau lakukan bersama para sahabat. Di awal sudah saya jabarkan bahwa beliau melakukan ghazwah perang itu sebanyak 27 kali, dan sariyah pengiriman pasukan, ekspedisi pasukan sebanyak 35 kali dalam kurun waktu 23 tahun. Dan pada peristiwa-peristiwa perang itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan bimbingan bagaimana kita bersikap. Bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana sistem komando di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu membentuk tim intelijen di zaman itu. Bagaimana strategi perang, bagaimana ketika terjadi kekacauan, bagaimana, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan insya Allah dari mempelajari perangnya Rasulullah SAW. Dan kita jangan pernah berpikir, Ustaz sekarang kan tidak perang, kita nggak perang ini. Apa perlunya kita belajar itu? Maka kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan kita alami di masa mendatang. Yang kedua, kalaupun tidak perang, maka apa yang terjadi pada peristiwa perang para Rasulullah adalah pelajaran bagi kita dalam bidang-bidang lainnya. Sangat bermanfaat, menjadi acuan, pedoman bagi kita semuanya. Oleh karena itu kita lebih semangat lagi untuk mempelajari sirah Nabawi, khususnya dari satu sisi yaitu tentang ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita bahas permulaan ya peristiwa perang itu, apa yang melatar belakangi, kemudian bagaimana musyawarahnya Rasulullah, apakah harus keluar dari Madinah atau ada di Madinah, kemudian strategi keberangkatan seperti apa, itu sudah kita bahas dan tidak akan saya ulangi lagi. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan, yaitu sudah pada fase permulaan pertempuran. Pada pertempuran ini jumlah kaum muslimin adalah 700 orang. Awalnya 1000, kemudian orang-orang munafik pulang kampung, gembosi yang lainnya supaya ikut pulang juga. Jadi sempat ada 2 kabilah yang berjumlah kurang lebih 200 orang ikut pulang juga, tinggal 500. Akhirnya disusul balik lagi. Tapi yang 300 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tetap pulang kampung ke Madinah. Maka dengan jumlah pasukan 700 ini Rasulullah mengatur strategi. Di antaranya 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair berada di Bukit Romat. Posisi kaum muslimin membelakangi Bukit Uhud. Kalau yang pernah umroh atau ibadah haji ya, pasti akan berkunjung ke wilayah Uhud ini, di mana ada gunung cukup besar, Uhud. Di situ juga ada bukit kecil namanya Bukit Romat, diistilahkan Romat dari kata melontar ya. Nah, disitulah Rasulullah menempatkan pasukan pemanah yang berjumlah kurang lebih 50 orang, sehingga yang berhadapan dengan musuh hanya 650 orang. Dan Rasulullah berwasiat kepada pasukan pemanah ini global yang sering kita dengar kisah ini, tapi saya ulang sedikit, nanti ada beberapa poin penting yang kita pelajari. Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah ini, beliau bersabda, kalian wajib mendengar dan taat dan harus tetap di posisi di sini. Apakah kami yang di bawah nanti itu menang dengan mengumpulkan ghanimah yang banyak, ataupun kami terbunuh, jangan turun pokoknya. Kami di bawah mau dibantai, mau dihabisi, mau dibunuh, jangan turun, pokoknya tetap di atas.
Ini pesan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatur pasukan. Beliau mengatur pasukan dengan cara yang sangat akurat sekali, seperti orang berbaris, seperti sholat. Rasulullah atur orang-orang yang hebat-hebat dalam bela diri, dalam bertempur ditempatkan paling depan, karena ini adalah pendobrak untuk memudahkan akses bagi yang di belakangnya yang tingkat kemahirannya di bawahnya. Tempatkan paling depan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat di awal pertempuran waktu itu. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Wahai para sahabat, siapa yang mau memiliki pedang saya, salah satu pedang saya." Bisa dibayangkan Pak, pastinya bukan sembarangan ya, pedang Rasulullah dalam artian orang yang diberi pedangnya Rasulullah berarti orang pilihan. Seandainya kita dikasih pedang bukan oleh Rasulullah saja kan seneng Pak ya. Coba, senengan saya tawari Pak, mau nggak saya kasih pedang katana, mau nggak? Gratis. Pastinya seneng ya. Apalagi yang ngasih Rasulullah. Sampai waktu itu para sahabat dalam hadis riwayat Muslim sama-sama menjulurkan tangannya, saya. Itu sebelum perang. Ya, saya Rasulullah. Pada mengangkat tangan semuanya. Siapa yang mau menerima pedangku? Semua angkat tangan. Ya. Termasuk di dalamnya ada hawarinya Rasulullah yaitu Zubair bin Awam yang sangat ingin sekali memiliki pedang itu. Bukan masalah berupa bendanya, tapi ini sebuah penghormatan dari Rasulullah SAW. Begitu semua angkat tangan, Rasulullah bertanya lagi, siapa yang bisa memenuhi hak pedang ini? Maka semua diam. Waduh, anak hak barang ini. Ya, maka semua diam. Mikir-mikir, apa ya kira-kira ya? Jadi tidak berani. Maka salah satu sahabat yang bernama Simak bin Khirasah atau dikenal dalam sejarah bernama Abu Dujana. Abu Dujana mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, hak pedang ini apa? Apa yang harus kami penuhi seandainya kami menerima pedang ini? Kata Rasulullah, hak pedang ini adalah kamu harus membunuh orang-orang kafir sampai pedang ini bengkok. Kata Abu Dujana, kalau gitu saya saja. Wah, ambillah oleh Abu Dujana pedang. Maka para sahabat yang lain ya, sebagai manusia biasa, waduh, kenapa nggak saya? Nah, setelah menerima pedang itu, lalu Abu Dujana berjalan di antara dua pasukan dengan sombong. Wah, gitu ya. Bahasa kitanya itu show of force gitu ya, melete ya, gitu ya. Pokoknya dalam hadis Muslim itu dijelaskan dia berjalan dengan sombong di depan orang. Dan setelah itu beliau mengeluarkan ikat kepala berwarna merah, diikatkan seret. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ini adalah kesombongan dan termasuk dosa kecuali pada saat perang. Artinya dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kadang tidak ditangkap oleh kebanyakan orang. Di saat kita menghadapi musuh, kadang-kadang kita perlu sombong di hadapan musuh. Ya, maka tergantung tujuannya apa dulu. Ini satu pelajaran waktu kami, ini cerita sedikit ya, dari tim Satda ketika harus berhadapan dengan pendemo yang ingin menutup pondok waktu itu di pondoknya Ustaz Basuki Rahmat. Kita cuma 13 orang harus berhadapan dengan pendemo 200-an dan itu dikawal oleh Brimob ya, bersenjata lengkap. Maka kita pakai rompi, pakai sorban. Kita mikirnya cuma sedikit kita ya, barangkali dengan bersorban ini wah orang-orang siap mati gitu ya. Dan itu memang efeknya besar sekali. Tapi setelah itu besoknya heboh di grup-grup kita dibahas, wah itu kesombongan, ini pakaiannya aneh-aneh, macam-macam gitu ya. Ya saya jelaskan bahwa antum berangkat apa tidak waktu itu. Kok komentarnya sangat menohok sekali. Kita dianggap pakaian popularitas lah, pakaian ini dan sebagainya. Maka saya tanya, antum sudah datang ke lokasi berapa kali? Belum sama sekali, tapi pintar menilai. Ya, saya jelaskan, kita menghadapi situasi sangat genting. Kita sedikit sementara musuh banyak dan tidak menutup kemungkinan menyerang, anarkis dan lain-lainnya.
maka butuh digertak dengan penampilan minimal, ya minimal. Saya ingat kisah ini bahwa Abu Dujana berlagak sombong karena apa? Di hadapan musuh, menenteng pedang yang dibawa Rasulullah, mengikat kepalanya dengan benang merah, dengan ikat merah. Ya tidak harus selalu seperti itu terus. Dalam situasi lain ya silakan pakai batik, pakai kaos oblong dan lain-lain. Ada kasus-kasus tertentu saja. Jadi jangan cepat-cepat memvonis dan menyimpulkan, kita telusuri dulu apa motif dibalik itu semua. Nah, maka Abu Dujana terlihat ya kalau bahasa kitanya yaitu sombong. Sampai Rasulullah dalam hadis Muslim menyatakan dia telah berdosa dan sombong, tapi kecuali dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Maka sahabat yang paling penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Dujana adalah Zubair bin Awam. Beliau adalah hawarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengawal atau bodyguardnya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin hawari, wa inna hawari Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu punya pengawal-pengawal setia, bodyguard, ya, tim pengamanan begitu. Setiap nabi punya. Dan sesungguhnya hawariku adalah Zubair bin Awam. Beliaulah yang sangat melekat dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Uhud ini, di samping para sahabat yang lainnya. Maka dakwah butuh pengawalan, butuh pengamanan, ya. Kalau dakwah itu sebuah bangunan, maka butuh pagar, ya, untuk meminimalisir datangnya perusak yang akan merusak bangunan dakwah itu. Dalam dakwah mungkin ada yang berperan sebagai tonggaknya, sebagai tiangnya, sebagai atapnya, sebagai dindingnya, sebagai lantainya, kacanya, catnya dan lain sebagainya. Maka harus diperkuat lagi dengan adanya pagar pengawal, ya, pengawalan dakwah ini butuh sekali. Karena Rasulullah menyatakan setiap nabi punya hawari, teman setia, pengawal setia yang siap mati membela para nabi dan rasul. Maka Zubair bin Awam di samping kesibukan pertempuran, beliau ngelirik-ngelirik lihat Abu Dujana, apa yang dilakukan Abu Dujana. Ternyata tidak ada seorang pun kafir yang berpapasan dengan Abu Dujana kecuali akan mati, dibunuh, ya. Semuanya habis dimati oleh Abu Dujana ini. Sampai suatu ketika Abu Dujana, ya, mengangkat pedangnya yang diberikan Rasulullah tadi itu karena ada seorang yang berteriak gitu, mengomando dengan suara keras, disamperin mau dibacok, ternyata buka wajahnya perempuan, Hindun bin Utbah, ya. Maka nggak jadi. Sehingga para sahabat, kenapa kamu nggak jadi membunuhnya? Saya tidak mau ngotori pedang dari Nabi itu membunuh wanita, nggak jadi. Maka tiba saatnya bertemu dengan satu orang kafir yang banyak membunuh kaum muslimin. Terjadilah pertempuran atau duel sengit antara Abu Dujana dengan orang itu. Dan pada satu kesempatan Abu Dujana berhasil, ya, karena orang ini pakai baju topeng besi gitu, ya, baju besi, ada tutup kepalanya, maka ditebas dengan pedang tadi sampai tembus ke kepalanya, terbelah dan bengkong pedang itu. Sudah memenuhi target yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini gambaran awal pertempuran pada peristiwa perang Uhud ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum terjadi pertempuran, ya, biasa dalam kejadian hari ini pun ada yang namanya Sea War gitu, ya. Sea War itu penting. Itu perang psikis, ya. Di mana Abu Sufyan itu mempengaruhi pasukan kaum muslimin kepada kaum Ansor. Wahai kaum Ansor, kalian tidak usah ikut campur, kalian nggak usah bantu Muhammad, maka kalian akan bebas, silakan pulang saja, ya. Tapi ditolak mentah-mentah oleh para sahabat Ansor yang sudah bersumpah untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, pada awal pertempuran seperti biasa, ya, seringkali dalam pertempuran-pertempuran itu ada adu pendekar di awal, biasanya sering begitu, seperti pada peristiwa perang Badar yang sudah kita bahas.
Maka ada seorang musyrik yang hebat yang bernama Tolhah bin Utsman, pembawa panji. Panjinya musyrikin. Dia menantang seluruh kaum muslimin siapa yang berani berduel dengannya. Maka pada saat itu, pada awalnya kaum muslimin diam semuanya, ya, tidak ada yang menanggapi tantangan dari Tolhah bin Utsman ini. Kemudian yang maju saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib kita kenal seorang pendekar yang luar biasa. Dan akhirnya terjadi duel, pada akhirnya Tolhah bin Utsman ini diputus kakinya dengan pedangnya Ali bin Abi Thalib, putus kakinya. Saat putus inilah dia memelas minta belas kasihan kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan saya masih kerabat sama kamu, berilah saya maaf. Maka dimaafkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada peristiwa itu tidak sampai terbunuh tapi putus kakinya. Ini di awal peristiwa perang Uhud. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika perang berkecamuk di awal sesi, kaum muslimin begitu ya tertib, ya, satu komando di bawah komando Rasulullah SAW. Pasukan pemanah membackup dari belakang. Setiap ada pasukan berkuda yang menyelinap ke belakang pasukan kaum muslimin akan kena anak panah, ya, dan sulit dideteksi dari mana arahnya waktu itu, mungkin awalnya tiba-tiba terpanah gitu ya. Rasulullah sudah berpesan bahwa pasukan berkuda tidak akan bisa mampu menembus pasukan panah. Maka pasukan panah ini fokus kepada musuh yang ada dari belakang dan juga berkuda. Menurut catatan sejarah bahwa pasukan pemanah ini dari Bukit Romat ke arena pertempuran jaraknya kurang lebih 150 meteran, ya. 150 meter. Bisa kita bayangkan yang pernah ikut panahan untuk mencapai kemampuan memanah tepat sasaran 150 itu tidak mudah, ya. Ada yang ikut panahan di sini, ya. Soalnya saya 10 meter saja, dari 10 anak panah paling yang kena titis paling 2, 1, ya, apalagi di awal, ya. Di awal itu banyak anak panah yang hilang, entah kemana, ya, rimbanya, tidak tahu rimbanya kemana, hilang. Ya, kalau di belakangnya tembok banyak yang patah, natap tembok. Jadi ya kita masih belajar, sama-sama belajar. Kadang-kadang sering berpikir ini targetnya cuma satu, yang memanah 15 orang itu nggak ada yang kena. Padahal harusnya satu orang bisa memanah 15 orang kalau bisa, ya, tepat sasaran semua. Nah, ini 15 orang memanah satu target nggak ada yang kena. Jadi ibaratnya musuhnya itu sambil ngopi dan diem itu nggak ada yang kena, gitu, nyantai. Makanya kemampuan para sahabat luar biasa. Dan nanti pada saat pertempuran sesi kedua kita akan mengetahui bagaimana kehebatan para sahabat. Di sesi awal luar biasa, kaum muslimin ritmenya sangat bagus. Semuanya atas komando Rasulullah, dibagi katibah-katibah. Jadi ada sayap kiri, sayap kanan, ada yang backup. Semuanya satu komando di bawah komando Rasulullah, sehingga pergerakan kaum muslimin begitu cantik, ya, bahasanya, ya, begitu bagus. Karena ada komando dari Rasulullah SAW. Ini dalam pertempuran itu hal yang paling mutlak adalah taat komando. Kalau tidak taat komando, udah kocar-kacir. Perang itu nggak taat komando, nggak bisa. Lihat, coba dibuka di YouTube peristiwa perang Ambon itu, mesti pesan para panglimanya yang pertama disampaikan apa? Taat komando, taat komando. Karena perang akan berlangsung dengan bagus kalau mengikuti komando itu, sesuai strategi yang sudah diatur. Pada saatnya awalnya kaum muslimin begitu menguasai medan, ya, banyak musuh yang mati, ya, baik dengan pedang maupun oleh pemanah-pemanah jitu dari belakang. Nah, sehingga dengan waktu yang tidak perlu lama, musuh-musuh waktu itu yang jumlahnya 3.000 kemudian lari tunggang langgang. Nah, sehingga meninggalkan ghanimah yang berserakan begitu banyak, dan pasukan muslimin yang ada di bawah mereka bersegera mengambil ghanimah itu. Kemudian pasukan pemanah yang di atas Bukit Romat, bahasa kitanya itu ngiler. Waduh, itu banyak sekali rampasan di bawah, masa kita cuma nonton saja, ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian,
Kemudian turunlah kurang lebih 40 personil pemanah dari Bukit Romat itu ikut berebut mengambil ghanimah. Dan sudah diingatkan dengan keras oleh pemimpinnya, pemimpin pasukan pemanah itu Abdullah bin Jubair, bahwa kita harus taat kepada Rasulullah, tapi tidak didengarkan. Ya. Mereka tetap turun dan tersisanya 10 orang. Ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Kita buka dalam surat Ali Imran ayat 152. Surat Ali Imran ayat 152. Bagaimana kondisi para sahabat waktu itu? Allah berfirman, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'izni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin." Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Maksudnya sudah mendapat kemenangan, Rasulullah sudah berpesan, menang ataupun dibantai jangan turun. Nah, kadang-kadang kan tidak mudah Pak untuk membentuk satu regu, satu komunitas, satu pasukan harus taat komando, itu tidak mudah. Masih saja ada yang nyelonong gitu ya, nyelonong sendiri. Dan taat komando tidak ada kaitannya dengan ya siapa yang memimpin, bukan karena pribadi pemimpinnya. Oh saya harus ditaati, bukan. Tapi demi ya kesuksesan sebuah misi. Ya, ini pentingnya di sini yang harus kita pelajari. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Bahkan ketika safar saja sudah ada amirus safar, ya, satu bis atau satu elef lah katakan melakukan perjalanan. Ada pemimpin safarnya, sudah ditunjuk, tapi pada prakteknya kadang sering ribut. Amirnya bilang habis ini kita berhenti dulu, sholat, makan, istirahat. Wah janganlah nanti di sana saja rame, itu gak akan selesai masalah. Padahal masalah sederhana. Ini satu prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Yang memimpin si A dalam sebuah safar maka banyak ya, kecuali kalau musyawarah silakan, tapi keputusan ada di amir ya. Nah, ini akan mudah perjalanan itu kalau ya taat. Kadang-kadang hal-hal sepele, hanya masalah makanan itu jadi ribut, walaupun tidak sampai berkelahi tapi minimal mengulur waktu ya. Sampai sekedar masalah nanti kita enaknya nih makan bakso ya gitu ya, ternyata nyari-nyari nggak dapat, adanya nasi goreng, gimana ini? Oh udah bakso, gimana ribut ya? Enak bakso ini yang mudah saja, rame. Begitu ada amirnya, sudah saya putuskan kita makan nasi goreng ya, yang kenyang dan dekat dan mudah, dan enak, selesai masalah. Itu hal-hal sepele. Nanti dalam misi-misi tertentu, coba misi kemanusiaan yang pernah ikut ke Lombok kemana, taat komando dalam pengaturan itu mempermudah kinerja. Hari ini mau ngerjain apa? Kita bangun ini, kita bangun ini, kita bangun enak. Kalau bisa taat komando. Bukan pribadi pemimpinnya siapa, tapi demi kelancaran sebuah misi, adanya pemimpin yang diberi amanah sebagai pemimpin itu yang mengomando, memutuskan dan yang lainnya taat. Selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dalam semua kehidupan, coba, dalam kehidupan rumah tangga bahkan, kehidupan rumah tangga. Suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Akan bagus ritmenya sebuah rumah tangga ketika ini ada pemimpin ini yang memberikan kebijakan, keputusan, urusan musyawarah atau tidak itu tergantung kondisinya. Ada kalanya harus segera diputuskan tanpa musyawarah, ini maslahat harus putuskan. Ada kalanya harus musyawarah, tidak harus selalu musyawarah dan tidak harus selalu diktator, ya, tergantung situasi. Tapi kalau posisi pemimpin ini tidak diakui, yang rakyatnya ingin jadi pemimpin, istrinya memimpin, suaminya yang dipimpin, kacau sudah, dan nggak akan bisa selesai misinya.
dalam semua hal. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masjid, ketua takmir, dalam sebuah yayasan ini ada pemimpin, maka disinilah pentingnya sistem komando ini. Musyawarah boleh, tetapi keputusan harus ada di tangan pemimpin, resikonya apapun. Mau pahit, mau rame, mau apa, diputuskan. Ini pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa perang ini. Maka pasukan pemanah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang menginginkan dunia dan sebagian menginginkan akhirat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan para sahabat dalam situasi tersebut. Sebenarnya situasinya sangat genting waktu itu. Ketika pasukan pemanah ini turun, ya namanya manusia juga ya, lihat harta berserakan ya, maka tergiur waktu itu turun. Kemudian ketika mereka memunguti ghanimah, ternyata pasukan musyrikin ini pemimpin utamanya adalah Abu Sufyan. Ini panglima tertinggi Abu Sufyan, tapi ada dua panglima lapangan, komandan lapangannya dua, yaitu Ikrimah. Ya, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal dan Khalid bin Walid. Dua-duanya ahli perang, dua-duanya pendekar, dua-duanya ahli strategi. Khalid bin Walid ketika melihat situasi menguntungkan ini, maka dengan cepat dia mengomando pasukannya sudah lari, balik lagi. Ya, kemudian memutar Bukit Uhud dan menyerang dari belakang. Ya, sisa pasukannya masih besar Pak itu. 3.000, belum banyak yang mati waktu itu. Ya, tidak terlalu banyak. Ya. Sehingga masih sangat banyak pasukan waktu itu dikembalikan. Kemudian waktu itu Ikrimah dan Khalid bin Walid adalah dua komandan lapangan, sayap kanan dan sayap kiri. Khalid bin Walid mengomando pasukannya menyerang dari belakang. Dikepunglah para sahabat. Sehingga waktu itu yang terjadi adalah satu, sebagian sahabat ya berlari ke Madinah, pulang kampung. Ya, karena sudah kacau balau, udah gak bisa dikomando waktu itu. Sudah tidak ada komando karena sudah genting sekali. Diserang begitu mendadak dengan pasukan berkuda dalam kondisi tidak siap. Maka kacau balau. Sebagian sahabat ada yang kembali ke Madinah karena bingung ya. Musuh begitu besar, komando nggak ada, harus ngapain? Sebagiannya lagi mundur menuju ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud, dan sebagiannya lagi mati syahid, bertempur habis-habisan. Maka saat itu Rasulullah SAW hanya awalnya dijaga oleh 9 orang sahabat, di mana 7 orang Ansor dan 2 Muhajirin. Maka satu persatu sahabat Ansor ini berguguran di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yaitu Abu Ubaidah. Ya. Maka dialah yang menjadi perisai Rasulullah SAW, bahkan beliau yang merangkul Rasulullah dan dihujani anak panah. Ya. Termasuk juga yang tadi Abu Dujana hanya berdatangan terus, bahkan Abu Bakar, kemudian datang Umar, termasuk Zubair bin Awam berdatangan sampai kurang lebih 30 orang. Nah, maka yang membuka blokade itu adalah Umar waktu itu. Jadi yang diinginkan Rasulullah waktu itu adalah bagaimana caranya ya. Yang lari sudah lari kadung ke Madinah, yang satunya ke gunung. Maka Rasulullah ingin ada celah untuk masuk ke gunung Uhud. Itu yang ditarikkan Rasulullah. Maka waktu itu Rasulullah terluka cukup parah, ya, di mana gigi depan beliau patah, kemudian topeng baja beliau itu dipukul sehingga masuk ke pipi pelipis beliau, nusuk ke dalam, lempengan logamnya masuk menusuk pada Rasulullah, dan juga kepalanya Rasulullah bocor. 3 luka, gigi, pelipis sama kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika situasi begitu genting karena ribuan kaum musyrikin mengepung Rasulullah. Jadi yang ditargetkan pada perang-perang di zaman itu orang-orang musyrik adalah yang paling utama membunuh Rasulullah SAW. Baik perang Badar maupun perang Uhud dan tentunya perang-perang lainnya, yang paling diinginkan dan ditargetkan adalah membunuh
Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan terbunuhnya Rasulullah menurut mereka akan merupakan kemenangan yang gemilang. Maka ribuan pasukan ini tentunya mengarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kisah-kisah heroik di sana kita temukan dalam fakta-fakta sejarah. Di antaranya yang pertama yaitu Thalhah bin Ubaidillah, ya, Thalhah bin Ubaidillah yang pertama kali menjadi perisai dan pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalhah bin Ubaidillah ini, ya, termasuk juga yang berjongkok ketika Rasulullah ingin naik ke atas batu dan kesulitan untuk naik, maka Thalhah inilah yang berjongkok kemudian diinjak oleh Rasulullah sehingga bisa naik untuk mengomando pasukan. Yang dipikirkan Rasulullah waktu itu adalah bagaimana menyatukan kembali kaum muslimin yang sudah kocar-kacir, gak karu-karuan, tidak ada komando. Kemudian ditambah lagi pada saat itu ada seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah. Dialah yang berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, ya. Sempat sampai di Mus'ab bin Umair ini ditebas tangan kanan beliau sampai terputus karena beliau adalah pembawa panji Islam waktu itu, membawa bendera Islam. Ditebas tangan kanannya sampai putus, kemudian benderanya terjatuh, diambil oleh tangan kiri. Kemudian diputus lagi tangan kirinya, maka diambil dengan ketiaknya. Bisa dibayangkan ya, putus tangan itu gimana rasanya ya. Putus kedua tangannya. Kemudian setelah itu ditombak dada beliau dengan sebuah tombak sampai patah tombak itu, ya, pastinya kena tulang dan tembus hingga patah dan beliau gugur sebagai syahid waktu itu sahabat Mus'ab bin Umair, dai pertama Islam yang diutus Rasulullah ke Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Maka Ibnu Qami'ah menyangka bahwa Mus'ab inilah ya adalah Rasulullah karena ada kemiripan. Maka berita tersiar bahwa Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Jadi sudah riuh gitu beritanya, ya, luar biasa. Sehingga ini sangat memukul psikis kaum muslimin waktu itu. Banyak yang meletakkan pedangnya waktu itu, ya, lemas. Ya, bayangkan ya, orang yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah dan kita cintai juga. Nabi akhir zaman kemudian terbunuh dalam perang itu, lemes Pak, banyak yang lemes. Ada yang naruh pedangnya sudah. Saking syoknya mendengar berita bahwa Rasulullah wafat. Maka pada saat itu salah seorang sahabat yang dicatat dalam sejarah yaitu Anas ibnu Nadhr, ya, Anas bin Nadhr. Dialah yang berteriak kepada para sahabat. Dia mengatakan kalau Muhammad sudah wafat maka Allah tidak akan pernah wafat. Kalau Muhammad sudah mati Allah tidak akan mati. Di Anas bin Nadhr ini orang yang paling bersedih karena dulu tidak bisa ikut perang Badar waktu itu, sehingga bersumpah di hadapan Rasulullah perang berikutnya ingin ikut. Maka dialah yang berteriak kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalau Muhammad mati maka Allah tidak mati, ya. Dan dia mengatakan, sungguh aku sudah mencium bau surga dari balik bukit Uhud ini. Maka dia menceburkan dirinya di tengah-tengah musuh dan bertempur habis-habisan sehingga gugur sebagai syahid, di mana dalam tubuhnya, pada tubuhnya ada bekas luka atau luka sebanyak 80 lebih luka, baik itu tebasan pedang, tusukan tombak, anak panah, sehingga seluruh kaum muslimin seusai perang Uhud tidak ada yang mengenalnya sama sekali karena rusak tubuhnya, kecuali saudarinya sendiri yaitu bintu Nadhr melihat, kenal jari tangannya, yang terkenal dia cuma jari tangannya, ini adalah saudaraku Anas ibnu Nadhr, ya, demi membela Rasulullah maka beliau memilih syahid waktu itu. Nah, setelah Thalhah bin Ubaidillah melindungi Rasulullah SAW, kemudian datang dua sahabat lagi, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga, ya, itu Thalhah, ya, seorang sahabat yang Abu Thalhah, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Thalhah, di mana kedua sahabat ini adalah dua-duanya pemanah ulung. Sampai Rasulullah waktu itu mengatakan, wahai Sa'ad, bapakku dan ibuku tebusannya, panahlah, panahlah. Ya. Karena saat ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah mendoakan
dua hal. Yang pertama, Rasulullah mendoakan bahwa doanya Sa'ad itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap lontaran anak panahnya tidak akan pernah meleset satu kali pun, pasti kena sasaran. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu memanah ya dengan sangat agresif sekali di samping Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalhah ini juga pemanah yang handal. Bahkan pada peristiwa perang Uhud itu sudah 3 busur yang dipatahkan oleh Abu Thalhah. Bukan dipatahkan sengaja, tapi dipakai saking semangatnya sampai patah. Padahal dalam sejarah tahu kita bahwa busur zaman itu menggunakan busur biokomposit, ya. Itu dari bahan kayu atau bambu yang dilapisi oleh tanduk, biasanya tanduk kerbau air yang panjang atau tanduk yang lain yang panjang dan elastis. Kemudian juga ditambahi dengan adanya otot sapi atau otot kuda yang namanya sinyu ya kalau dalam bahasa pemanah itu di kayu dirapet dengan tanduk, kemudian otot sapi yang sudah dikeringkan dan itu diperam sampai 1 tahun bahkan lebih sehingga menyatu, dan panah itu sangat alot sebenarnya ya, sangat lentur, alot dan kuat. Sampai sekarang pun di museum Turki panahnya Sa'ad masih ada. Maka bisa sampai patah itu luar biasa pemakaiannya. Ya. Panah yang begitu kuat patah 3 busur udah patah. Dan ketika ada yang melintas membawa tabung, ya, tabung berisi anak panah penuh, maka Rasulullah memanggilnya, serahkan kepada Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah ini terkenal pemanah yang sangat cepat sekali. Ya, sampai kewalahan para sahabat yang menyediakan anak panahnya. Setelah kita bayangkan kalau yang menyiapkan itu orang lain sampai kewalahan, berarti hebat pemanahnya, cepat sekali. Ya, karena kalau kita nggak biasa memanah itu satu aja awet pak. Ya. Jangankan yang menyiapkan gupu, memasukkan itu loh noknya aja ke benangnya leren doleng isin di sini. Kalau kayak gitu udah mati duluan ya pak. Yang sudah ahli tidak usah dilihat, langsung pasang lontar, ambil pasang lontar. Nah Abu Thalhah ini pemanah cepat sampai para sahabat kewalahan menyediakan anak panah. Ada yang lewat bawa tabung, serahkan. Setelah kehabisan anak panah, yang dilakukan oleh Abu Thalhah adalah memeluk Rasulullah, dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kepalamu tertutup dengan kepala saya, lehermu tertutup dengan leher saya, dan badanmu tertutup dengan badan saya. Jangan bergeser sedikit pun. Jadi musuh di belakang dipeluk oleh Abu Thalhah, rapat semuanya. Maka seandainya Rasulullah noleh sedikit saja kena anak panah, maka beliau yang bertahan dihujani anak panah yang cukup banyak untuk membela Rasulullah SAW. Maka setelah itu datanglah Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Itulah yang membuka blokade musuh sehingga Rasulullah berhasil lolos mundur ke Bukit Uhud. Nah, ini gambaran pada peristiwa perang Uhud ini, seperti ini gentingnya. Dan satu hal yang perlu kita tanamkan di sini, ini pun dibahas di dalam kitab Fathul Majid. Pada saat Rasulullah terluka dengan luka parah, ya, kita sebut luka parah karena gigi pecah itu sakit sekali pak ya. Gigi pecah, kemudian lempengan logam masuk ke pelipis Rasulullah dan tidak bisa dicabut, licin karena berdarah, tidak bisa dicabut. Ya. Maka orang yang melakukan tindakan heroik ini adalah mencabut lempengan logam di pipi Rasulullah adalah Abu Ubaidah, digigit dengan giginya sampai giginya patah, sampai giginya tanggal, mencabut lempengan besi yang ada di pipinya Rasulullah, dicabut. Kemudian juga kepala Rasulullah bocor dengan dipukul. Ada riwayat lain mengatakan dilempar batu sampai bocor kepalanya Rasulullah SAW. Saat terluka dan kesakitan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya, kaifa yuflihul qaum sajju nabiyahum. Tidak mungkin akan selamat satu kaum yang telah melukai nabi mereka. Rasulullah mengatakan, bersumpah, tidak akan beruntung satu kaum yang melukai nabi mereka. Maka ini adalah sebuah kalimat yang keliru dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Ali Imran ayat 128. Surat Ali Imran ayat 128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai' au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun." Rasulullah waktu itu memastikan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya karena telah melukai nabi kalian. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, kamu tidak punya wewenang sedikit pun memutuskan mereka, tidak punya wewenang. Itu wewenangku, kata Allah. Apakah mereka nantinya taubat atau mereka tidak taubat lalu kami azab, itu wewenang saya, kata Allah. Jangan memastikan mereka tidak akan selamat, mereka tidak beruntung. Ini satu poin penting dalam bab akidah, bahwa setinggi apapun derajat makhluk termasuk Rasulullah SAW, maka tidak punya wewenang memutuskan seseorang ini ke surga atau ke neraka, ya. Itu adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengklaim bahwa kamu gak akan selamat, apalagi mengatakan kamu pasti neraka. Adapun kalau Rasulullah beberapa kesempatan menyampaikan ini ahli surga, ini ahli neraka, itu karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memutuskan. Tetapi dalam kasus ini Rasulullah terluka parah, beliau marah dan mengatakan tidak akan selamat, beruntung kaum yang melukai nabi mereka. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'." Kamu tidak punya urusan, tidak punya campur tangan, tidak punya wewenang wahai Muhammad. Ini urusanku, kata Allah. Apakah mereka bertaubat nantinya atau mereka akan diazab, itu urusanku, kata Allah. Yang jelas mereka saat ini pelaku kezaliman. Dalam ayat itu dijelaskan seperti itu. Maka bagaimana mungkin seseorang akan meyakini bahwa Rasulullah memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Terbantahkan dengan peristiwa ini dan juga dengan ayat ini. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebih gambaran secara umum peristiwa terjadinya perang Uhud. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik sebelum kita akhiri. Yang pertama, bahwa ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW atau ketaatan dalam masalah kebaikan, kemaslahatan kepada seorang pemimpin adalah sebuah kewajiban, ya. Karena dengan taat kepada komando ini akan menyebabkan kebaikan-kebaikan, maslahat yang besar, ya. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam, dari riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa seandainya keputusan seorang pemimpin ketika bertempur itu salah sehingga menyebabkan gugurnya banyak pasukan, maka ya jaminannya surga bagi yang taat kepadanya, walaupun harus beresiko kematian kalau kebijakannya itu salah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan kepada komando dalam kasus-kasus seperti ini. Kemudian yang kedua, bahwa ada beberapa aturan dalam perang yang mana aturan ini bisa jadi tidak berlaku pada saat kondisi normal. Di antaranya yang pertama, Rasulullah bersabda, "Al-qital al-khidha." Perang adalah tipuan. Maka menipu, menjebak, ya, apa istilahnya, ngakali musuh, ini adalah dibolehkan dalam perang. Tapi kalau di luar perang jangan, ya. Maka Rasulullah mengatakan al-qital al-khidha, perang itu muslihat. Memang harus bohong kepada musuh, jangan jujur, harus bahkan dijebak kalau bisa. Ya, berstrategi menipu musuh silakan dalam perang. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan al-qital al-khidha, perang itu muslihat. Silakan kalian mencari cara untuk menipu musuh, bagaimana supaya musuh kalah. Ya, makanya kita sering lihat dalam strategi perang bikin jebakan, pura-pura mundur, musuhnya ngejar, masuk terperosok, tinggal bunuhin dari atas. Itu kan membohong. Jujur malah bahaya. Ayo uberin aku kok sampai terperosok, gak mungkin ya perang jujur. Maka al-qital al-khidha, perang itu adalah tipuan, muslihat. Harus pinter-pinter nipu musuh. Yang kedua, ada strategi Rasulullah yang terapkannya itu kitman, menyembunyikan rahasia. Semua informasi penting dalam peristiwa perang harus dirahasiakan. Bahkan Rasulullah ketika dalam perang Badar melakukan pengintaian, kemudian bertanya dengan seorang kakek, ya, tentang musuh yang sudah sampai di mana.
Lalu si kakek ini bertanya, ya, aku akan menjelaskan pergerakan pasukan Mekah dan pasukan Muhammad, tapi tolong beritahu kamu dari mana. Maka Rasulullah mengatakan, ya kamu ngomong dulu di mana posisi orang-orang musyrik Mekah sampai saat ini, di mana posisi Muhammad. Padahal yang bertanya Rasulullah. Maka dijelaskan oleh kakek ini, orang musyrik itu kalau menurut perhitungan harusnya hari ini sampai di Badar ini, dan juga pasukannya Muhammad. Nah, kemudian kalau begitu sekarang kamu dari mana? Maka Rasulullah mengatakan minal ma, saya dari air. Lalu pergi, nggak ngaku kalau dari Madinah dan tidak mengaku kalau itu Rasulullah. Ini namanya kitman, menyembunyikan semua informasi-informasi tentang seputar perang, harus disembunyikan, jangan terbuka. Ini sudah kita bahas pada perang Uhud yang kemarin, bahwa bahkan termasuk rahasia-rahasia perang ini jangan diceritakan kepada istri. Ya, banyak kekalahan terjadi ketika satu orang prajurit bercerita kepada istrinya, lalu keceplosan rahasianya terbongkarlah, sampai dilarang disampaikan. Gitu ya. Kemudian yang pelajaran ketiga dalam perang ini adalah dibolehkannya show of force, walaupun kelihatan sombong, tapi dalam rangka perang, maka sebagaimana yang dilakukan Abu Dujana, Rasulullah mengatakan ini adalah dosa, tapi pada kondisi ini dibolehkan. Ya, untuk menggertak musuh, ya, justru kalau kitanya malah mengecil, musuh tambah leluasa. Ya tidak apa-apa. Sebagaimana pesannya Ustadz Ja'far Umar Thalib, ingat ke Mojokerto dulu itu, kalau antum jadi singa, musuhnya yang akan jadi kelinci. Tapi kalau antum jadi kelinci, apalagi terwelun gitu ya, ya musuhnya yang akan jadi singa. Maka kita harus ya show of force kalau memang punya keberanian dan kemampuan gitu ya. Asal jangan ya sombong-sombong, sekali pukul ambruk memalukan ya. Terus pelete ya, melete tapi diantem ambruk gitu ya. Para sahabat punya kemampuan dan memang mereka dalam rangka, kesombongan mereka adalah dalam rangka menekan ya musuh, dalam rangka sea war begitu ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah tentang tadi masalah tauhid, bahwa segala kebijakan dan keputusan tentang seseorang itu selamat atau tidak, masuk surga atau neraka, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak diberi wewenang dalam perkara ini ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan pada akhirnya nanti pada pertemuan berikutnya mungkin sekilas akan kita bahas tentang para syuhada Uhud ya, yang meninggal pada peristiwa perang Uhud ini begitu banyak ya, kurang lebih 70 sahabat Rasulullah SAW yang jenazah mereka dimakamkan di dekat Uhud ya. Kalau kita ziarah ke tanah suci pasti akan mampir ke makamnya syuhada Uhud ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.